Inter Milan dikabarkan siap menaikkan gaji Lautaro Martinez menjadi hampir 10 juta euro net per musim dalam kontrak baru. Hal ini menurut Sport Mediaset via FC Internews, bahwa Nerazzurri bermaksud untuk mengikat masa depan penyerang asal Argentina itu melalui kontrak jangka panjang hingga Juni 2028. Saat ini, gelandang Hakan Çalhanoğlu menjadi pemain dengan gaji tertinggi di Inter Milan. Çalhanoğlu kini memperoleh penghasilan bersih sekitar 6,5 juta euro per musim, atau sedikit lebih tinggi ketimbang Lautaro. Namun, statusnya sebagai pemain dengan pendapatan tertinggi di skuad Nerazzurri tidak akan bertahan lama. Pasalnya, Inter sedang berusaha untuk menyetujui kontrak baru dengan kapten mereka, Lautaro Martinez, dan begitu pemain Argentina ini menandatangani kontrak barunya, maka dipastikan ia menjadi pemain dengan penghasilan tertinggi di tim. Nerazzurri siap menawarkan gaji kepada Lautaro sekitar 10 juta euro net per musim. Hal ini juga ada kaitannya dengan peran barunya sebagai kapten Inter. Lautaro sendiri juga telah menunjukkan loyalitas yang tinggi kepada Inter selama bertahun-tahun. Minat transfer yang terus-menerus dari klub-klub top seperti Arsenal, Manchester United, Barcelona, Real Madrid, Manchester City, dan Tottenham Hotspur tidak membuatnya tergoda karena ia hanya ingin tetap di Inter. Kontrak Lautaro saat ini masih berlaku hingga Juni 2026, namun Mediaset melaporkan bahwa Inter ingin memberinya kontrak baru berdurasi 5 tahun hingga akhir Juni 2028. Penyerang yang tengah berstatus tanpa klub, Stefano Okaka mengonfirmasi bahwa dirinya telah didekati oleh Inter Milan setelah Marko Arnautovic mengalami cedera. Absennya Arnautovic karena cedera hamstring membuat Nerazzurri mengalami kekurangan opsi di lini serang. Pasalnya, Inter hanya memiliki satu pemain cadangan, yakni Alexis Sanchez. Okaka disebut-sebut termasuk di antara sejumlah nama yang diminati oleh Inter untuk ditambahkan ke dalam skuad besutan Simone Inzaghi. Saya berterima kasih kepada Javier Zanetti, Piero Ausilio, dan BP Marotta karena hanya memikirkan saya. Saya tumbuh besar dengan menyaksikan Ronaldo Il Fenomeno bermain untuk Inter, ujar Okaka kepada Tutto Mercato Web. Saya mendapat banyak tawaran, semuanya konkret, dari Serie A, Arab Saudi, Turki, Yunani, dan Spanyol. Saya ingin berpikir dan beristirahat sejenak, sebelum kembali bermain. Okaka yang kini telah menginjak usia 34 tahun berstatus bebas transfer setelah kontraknya dengan Istanbul Başakşehir berakhir pada musim panas 2023. Dia sebelumnya pernah berseragam Udinese, Watford, RSC Anderlecht, Sampdoria, Parma, Spezia, Roma, dan Fulham. Bek sayap kanan Inter Milan, Denzel Dumfries dikabarkan masuk radar transfer tiga raksasa Liga Premier Inggris, yakni Manchester United, Liverpool, dan Chelsea. Sebagaimana dilansir Calcio Mercato, Dumfries menjadi salah satu pemain yang paling diminati oleh tim-tim ternama di Eropa, khususnya di Liga Premier. Menurut laporan tersebut, Setan Merah, Liverpool dan Chelsea kini tengah mempertimbangkan untuk merekrut pemain internasional Belanda itu pada jendela transfer musim panas 2024 mendatang. Aaron Wan-Bissaka dan Diogo Dalot adalah dua bek kanan yang saat ini tersedia di tim utama MU. Diogo Dalot baru saja menandatangani kontrak baru dengan Setan Merah pada musim panas. Setidaknya, dia akan bertahan hingga tahun 2028. Namun, kontrak Wan-Bissaka hanya tersisa sekitar 7 bulan lagi, yakni berakhir pada Juni 2024. Jika kontrak Wan-Bissaka tidak diperpanjang, maka MU kemungkinan akan merekrut Dumfries sebagai penggantinya pada musim panas mendatang. Selain itu tak ada jaminan Diogo Dalot bakal bertahan, mengingat posisi bek kanan adalah area yang ingin ditingkatkan oleh pelatih MU, Ten Hag. Sementara itu, Chelsea dikatakan ingin memberikan persaingan untuk Reece James di posisi bek kanan selama periode ketika pemain internasional Inggris itu dikaitkan dengan kepindahan ke Real Madrid. Berbagai laporan mengklaim bahwa Los Blancos memandang James sebagai pengganti ideal jangka panjang untuk Dani Carvajal, dan kepindahannya ke ibu kota Spanyol pada tahap tertentu tidak menutup kemungkinan. Dumfries adalah pilihan yang lebih berpengalaman dan diyakini dikagumi oleh pelatih The Blues, Mauricio Pochettino.
Sementara itu, Liverpool dikatakan terus memantau situasi Dumfries di Inter, dan The Reds berpotensi menghadirkan persaingan nyata untuk Trent Alexander-Arnold. Dumfries kembali menjadi pemain penting bagi Inter sejauh musim ini, di mana ia sudah mencatatkan 12 penampilan di semua kompetisi, dengan mencetak 2 gol dan menyumbang 4 assist. Sepanjang musim 2023-24 ini, lini tengah Inter Milan memang terlihat sangat monoton dengan terus mengandalkan trio Hakan Çalhanoğlu, Nicolo Barella dan Henrikh Mkhitaryan. Bahkan, Hakan Çalhanoğlu jadi pemain paling sibuk lantaran sangat jarang dapatkan waktu istirahat dari Simone Inzaghi. Selain itu, saat Hakan Çalhanoğlu absen, Christian Aslani yang diplot sebagai pelapis masih belum terlalu apik mengisi pos tengah. Oleh sebab itu, manajemen Inter Milan berencana mendatangkan satu gelandang bertahan baru yang bisa jadi pelapis Çalhanoğlu. Demi ambisi Scudetto Liga Italia musim ini, Inter Milan berencana meningkatkan kualitas lini tengah mereka dengan datangkan salah satu dari 5 gelandang top Eropa berikut. Nama pertama adalah Tomáš Souček. Pemain asal Ceko ini sejatinya jadi bidikan Inter Milan saat kontraknya habis bulan Juni tahun depan, namun urgensi lini tengah membuat Inter Milan bakal mempercepat proses negosiasinya. Jika melihat dari statistik penampilan serta kualitas fisik yang dimilikinya, Tomáš Souček memang bakal jadi rekrutan terbaik Inter Milan. Berbekal postur tinggi 190 cm, Souček bakal jadi ancaman saat bola mati, baik dalam bertahan maupun menyerang. Sepanjang musim 2023-24, Yılmaz Ramadani yang baru didatangkan Lecce musim panas kemarin berhasil menjelma sebagai dinamo permainan Giallorossi. Melansir dari laman Sempre Inter, disebutkan bahwa Direktur Olahraga Inter Milan, Piero Ausilio telah mengamati Yılmaz Ramadani yang tampil apik bersama Lecce dalam beberapa pertandingan terakhir. Terbukti, pemain 27 tahun tersebut tak pernah absen satu laga pun bersama Lecce dan turut membantu timnya tak terkalahkan dalam 5 pertandingan awal Liga Italia. Dengan kualitasnya tersebut, Inter Milan dikabarkan tertarik untuk memboyongnya pada bursa transfer mendatang. Selain Yılmaz Ramadani, manajemen Inter Milan juga sedang memantau Piotr Zielinski yang sepertinya bakal hengkang dari Napoli. Jelang habisnya kontrak akhir musim nanti, gelandang internasional Polandia itu bisa direkrut secara cuma-cuma bersamaan dengan pembukaan transfer window musim panas 2024 mendatang. Menurut klaim dari La Gazzetta dello Sport, hingga saat ini belum ada tanda-tanda soal Napoli dan Zielinski menyepakati perpanjangan masa kerja sama. Andrea Colpani masuk dalam daftar belanja Inter Milan lantaran sektor lini tengah mereka masih kurang begitu solid. Pemain dari AC Monza ini tampil apik sepanjang musim 2023-24 dengan torehan 4 gol dari 9 pertandingan. Berbekal statistik tersebut, tak heran Inter Milan ingin mendatangkannya. Yang terakhir ada Donny van de Beek. Tersingkir dari Manchester United dan jarang mendapat menit bermain, Inter Milan coba selamatkan karir Donny van de Beek dengan memboyongnya di musim dingin nanti. Dari laporan The Hartakle, kabarnya Inter Milan siap membayar 20 juta euro demi membawa bintang asal Belanda tersebut ke Italia. Peluang Inter Milan menggaet Donny van de Beek terbilang besar, lantaran mereka punya 3 bintang Belanda yang bisa merayu ex-Ajax tersebut untuk berseragam nerazzurri. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa subscribe.